Baik, selamat sore untuk kita semua, selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Jadi sebelum kami untuk mengawali atau memaparkan materi kami dari kelompok 15, terlebih dahulu memperkenalkan diri kami, dan saya di sini atas nama Maria Rosalinda Sue dengan NIM 2201150008 sebagai moderator. Dari materi yang kami paparkan hari ini adalah materi tentang tujuan dan fungsi pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi kepada teman saya Iren dan Mira, saya mempersilakan untuk perkenalkan nama. Baik, perkenalkan, nama saya Irene Derwin Bansae dari kelas A dengan NIM 2201-524. Perkenalkan, nama saya Yufri Mirantini Simnasi, NIM 2201150010. Jadi untuk yang pertama, sebagai anggota yang pertama untuk memaparkan materi, saya memaparkan materi apa yang telah saya buat dan materi saya yang akan saya tampilkan. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan. Untuk poin pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi di sini saya akan memaparkan untuk yang pertama atau poin pertama dari pengertian dan perbedaan dari tujuan dan fungsi. Jadi tujuan dan fungsi pendidikan seringnya atau biasa dikatakan atau bahkan sulit untuk dibedakan, yang dimana kata tujuan itu merujuk pada hasil, sedangkan fungsi merujuk pada proses. Jadi tujuan berkaitan dengan akhir dari sebuah proses atau capaian yang diperoleh dari proses pendidikan itu. Sedangkan fungsi itu merujuk pada hasil lain yang mungkin terjadi sebagai sampingan atau konsekuensi dari proses pendidikan tersebut. Untuk poin yang kedua adalah tujuan utama pendidikan secara tradisional. Tujuan atau secara tradisional, tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi berpendidikan. Selanjutnya untuk poin ketiga, tugas utama pendidikan. Tugas utama pendidikan adalah menanamkan keyakinan dan memfasilitasi proses belajar siswa, yaitu hasilnya adalah perolehan belajar atau yang lebih utama adalah kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan bagaimana belajar. Bisa jelaskan materi yang berkaitan dengan atau menurut para ahli Emma Goldman. Menurut ahli Emma Goldman, satu adalah untuk mengajar siswa bagaimana menjalani hidupnya dengan mengembangkan pikiran dan memperlengkap dia untuk menghadapi realitas. Selanjutnya adalah jadi secara normatif tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Nah, jadi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan umumnya, yaitu bersifat universal atau universal. Jadi yang pertama, berpikir kritis dan analitis dalam mengintegrasikan dan mengintesis pengetahuan dan menarik kesimpulan dari materi yang kompleks. Yang kedua, membuat pertimbangan etis dan penilaian berdasarkan pada pengembangan sistem nilai pribadi, pemahaman atas warisan budaya bersama, dan pengetahuan tentang kesuksesan atau kegagalan masa lalu, serta konsekuensi peran individu dan pilihan masyarakat. Yang ketiga, memahami dan menghargai keanekaragaman bangsa dan lintas budaya negara, serta hidup bertanggung jawab dalam dunia yang sering bergantung. Yang keempat, mendapatkan dasar ilmu pengetahuan umum dan kapasitas memperluas basis kehidupan. Yang kelima,
berkomunikasi efektif secara tertulis, lisan, dan bentuk simbolik lainnya. Yang keenam, memahami fenomena dan dunia fisik serta proses konsep ilmiah yang dikembangkan dan dimodifikasi. Dan yang ketujuh adalah mengapresiasi seni dan karya budaya. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Tadi yang saya jelaskan adalah tujuan dari pendidikan. Kemudian yang poin penting kedua adalah fungsi pendidikan, yaitu pendidikan berfungsi mengoptimasi kapasitas atau potensi dasar siswa, yaitu merujuk pada uraian di atas. Fungsi pendidikan sesungguhnya adalah membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan martabat. Terdapat prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan dan fungsi. Ada 5 tujuan dan prinsip yang dapat dicapai dalam pendidikan. Yang pertama adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjukkan tinggi hak manusia dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, menulis dan berhitung bagi warga masyarakat dan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengandalaian mutu layanan. Dan selesai sudah presentasi saya. Berikutnya yang kedua adalah kepada teman Iren saya mempersilakan materi yang Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dapat diperoleh dari kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara garis besar pengertian pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dapat diperoleh melalui yang tidak terkait dengan lembaga bentukan pemerintah, misalnya melalui pengalaman belajar sendiri melalui membaca buku serta belajar dari pengalaman orang lain. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan menjelaskan fungsi ahli. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu menyiapkan anggota masyarakat untuk bisa mencari nafkah. Jadi fungsi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari yang dibagikan oleh beberapa ahli. Di situ dijelaskan bahwa pendidikan juga sangat bermanfaat agar mempersiapkan lapangan kerja bagi masyarakat dalam mencari nafkah. Yang kedua yaitu menanamkan keterampilan yang perlu dibagi atau partisipasi dalam demokrasi. Jadi menurut para ahli yang kedua di situ menekankan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai keterampilan bagi seluruh masyarakat dalam hal ini misalnya demokrasi. Terus yang berikut fungsi pendidikan menurut David yaitu yang pertama transmisi atau pemindahan kebudayaan, yang kedua memilih saya kembalikan kepada moderator.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Yang pertama, tujuan berkaitan dengan akhir dari sebuah proses atau pencapaian yang diperoleh dari proses pendidikan itu. Fungsi merujuk pada hasil lain yang mungkin terjadi sebagai efek samping yang muncul dari sebuah proses pendidikan. Kata tujuan bermakna penyengajaan, sementara fungsi lebih bermakna efek alami yang ditimbulkan dari sebuah proses untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, secara tradisional, tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi berpendidikan. Fungsi diasumsikan terjadi tanpa usaha yang diarahkan, lebih bersifat alami untuk tidak disebut sebagai kebetulan belaka. Yang ketiga, menurut Emma Goldman, satu-satunya tujuan berpendidikan adalah untuk mengajar siswa bagaimana menjalani hidupnya dengan mengembangkan pikiran dan memperlengkapi dia menghadapi realitas. Pendidikan yang dibutuhkan bersifat membuktikan suatu fenomena. Dari sisi pandang yang hampir sama dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengajar siswa bagaimana bisa berpikir, meningkatkan kualitas pikiran, dan memungkinkan dia berpikir bagi diri sendiri, bukan hanya sekedar menambah memori otak. Secara akademik, pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengoptimasi potensi kognitif, efektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi untuk menghindari sebisa mungkin anak-anak tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dengan spirit atau keyakinan untuk memilih dan menegakkannya. Kelima, mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara seluasnya kepada masyarakat. Keenam, mendorong dan membantu siswa memahami hubungan yang seimbang antara hukum dan kebebasan pribadi dan sosial. Ketujuh, mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, kemandirian hidup, kejujuran dalam bekerja, dan integritas. Kedelapan, mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, kemandirian hidup, kejujuran dalam bekerja, dan integritas. Kesembilan, mendorong dan mengembangkan dimensi fisik, mental, dan disiplin bagi siswa untuk menghadapi dinamika kerja yang serba menuntut persyaratan fisik dan ketetapan waktu. Kesepuluh, mengembangkan proses berpikir secara teratur pada diri siswa. Kesebelas, mengembangkan kapasitas diri sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi pengemban amanah di muka bumi ini. C. Fungsi pendidikan. Yang pertama, pendidikan membawa misi mulia sebagai proses kemanusiaan dan permanusiaan, baik alami maupun buatan. Di Indonesia, pendidikan nasional dikonsepsikan sebagai berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini secara nyata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas dan produk hukum lainnya. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 15 kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari kata, tutur, dan materi yang telah kami sampaikan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Ibu. Jaya, jaya, jaya. Merdeka, merdeka. Horas.